Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wilayah pegunungan sangat sunyi. Ki Daolin duduk di atas sepotong besar bluestone, jubah dao emasnya berkibar-kibar. Rambutnya putih bersih. Ada aura abadi dan hebat pada penampilannya. Namun, Si Hao tahu bahwa lelaki tua ini terkadang sangat tercela, dan bahkan dia sendiri adalah murid yang dicuri. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan selalu merasa ditipu. Tuan Dao, kamu sangat kuat, kamu harus dianggap sebagai penguasa suatu daerah kan? Bagaimana kalau kamu secara acak memberiku beberapa artefak magis? Persyaratanku tidak tinggi. Apapun yang kamu gunakan sebelumnya, apapun yang tidak terlalu buruk bahwa itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi Anda jika Anda memberi. Mengapa Anda tidak memberi saya beberapa dari itu? Kata Si Hao. Ki Daolin mengungkapkan senyum ramah. Itu bukan masalah besar sama sekali. Ketika Si Hao mendengar ini, dia buru-buru menambahkan, Tuan Dao, tolong jangan beri saya artefak magis Dewa Surgawi. Anda sudah menjadi tokoh tingkat Master Sekte, jadi bagaimanapun, Anda harus memberi saya sekte yang melindungi harta karun, kan? Senyum Ki Daolin menjadi lebih ramah ketika dia berkata, artefak ajaib itu untuk orang miskin. Si Hao terkejut, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Apakah orang tua itu akan begitu murah hati? Seperti apa ini bagimu? Ki Daolin membuka telapak tangannya, senyumnya cemerlang. Jubah dao emas bersinar. Tangan itu melesat melintasi kehampaan, membuat dunia melepaskan suara weng-weng. Artefak magis penyembunyian? Si Hao ragu saat dia menatap telapak tangan itu. Itu karena dia tidak melihat apa-apa. Artefak magis terlalu tidak signifikan. Apa yang saya berikan kepada Anda jauh lebih berharga dan hebat. Ki Daolin berkata dengan tenang. Apa itu? Si Hao bertanya. Seluruh dunia. Ki Daolin berkata dengan bangga. Satu tangan menunjuk ke langit, satu lagi ke bumi. Ini semua milikmu. Si Hao benar-benar terdiam. Dia hanya tahu bahwa sesepuh ini memiliki reputasi buruk, atau mungkin itu harus dikatakan sebagai reputasi yang mengerikan. Dengan bagaimana dia berperilaku, tidak mungkin dia akan memberi Si Hao harta yang luar biasa. Benar saja, ini benar-benar membuat orang lain merasa tertipu. Sosok Ki Daolin sangat mengesankan saat dia berkata, dunia yang begitu besar, yang begitu tak terbatas, Anda dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui 9 langit dan ke-10 bumi. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, cari sendiri. Orang tua, bisakah kamu tidak terlalu serius? Aku merinding di sekujur tubuhku. Si Hao berkata dengan suara lembut. Ki Daolin segera berteriak, murid idiot, sikap macam apa ini? Apakah Anda tidak melihat berapa banyak pemikiran yang telah diberikan tuan ini ke dalamnya? Yang lain memberikan barang langka, harta rahasia, buku tulang, namun master ini memberi Anda seluruh dunia, memungkinkan Anda memasuki 9 surga dan menjelajahi 9 dunia bawah. Betapapun luasnya dunia, itu seharusnya seberapa luas hatimu, dan itu juga akan menjadi seberapa hebat pencapaianmu di masa depan. Si Hao terdiam. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana berbicara. Terlebih lagi, dengan metode rahasianya yang membuat tubuhnya melepaskan cahaya ilahi, itu benar-benar menyesatkan, memberinya penampilan yang bermartabat. Namun, dia tidak pernah menjadi seseorang yang akan disesatkan. Catatan primordial sejati di dalam tubuhnya berputar, dan dia segera menjadi jernih,
tidak terpengaruh sama sekali. Dia bergumam, sebenarnya, aku hanya menginginkan satu harta rahasia. Aku bisa menggunakan dunia ini untuk bertukar denganmu. Murid idiot, kamu membuatku marah sampai mati. Saat itu, dua kakak laki-laki Anda segera mendapatkan kilasan kesadaran setelah mendengar pidato saya. Hati mereka naik ke langit, mata berlinang air mata, bernyanyi dengan keras bagaimana mereka akan mengendalikan seluruh dunia, berjuang untuk puncak, semangat kepahlawanan mereka tak ada taranya. Lihat bagaimana keadaanmu sekarang. Kesadaranmu terlalu rendah. Qi Daolin merasa sedih. Apakah itu benar-benar kilasan kesadaran, atau apakah mereka sangat marah sehingga mata mereka penuh air mata? Mengapa mereka tidak pernah kembali setelah mereka dipukuli oleh orang lain nanti? Si Hao berkata dengan lembut. Apa yang kamu katakan? Ini terlalu tidak masuk akal. Menanyakan Master Dao Anda, menanyai saudara senior Anda, apakah Anda akan menentang sekte? Qi Daolin memelototinya. Terlepas dari itu, masalah lama ini membuatnya kehilangan banyak muka. Bahkan Master Dao terkenal ini tidak ingin mengungkit ini. Omong kosong. Tuan Dao, kemana kedua kakak laki-lakiku pergi? Apakah kamu tidak mencari mereka? Si Hao memasang tampang ingin keluar dan melihat. Lebih baik kau tutup mulutmu. Jika Anda mengungkit masalah ini lagi, saya pribadi akan menendang Anda keluar dari sekte. Qi Daolin memelototinya. Saya hanya sedikit bingung. Dengan kekuatan Dao Master, bagaimana mungkin murid yang dia ajar begitu kurang? Saat itu, sosok seperti apa yang membuat kedua saudara senior itu lari, meninggalkan sekte untuk tidak pernah kembali? Berat, apakah kamu mencari pemukulan? Alis Qi Daolin berdiri tegak. Meskipun dia tahu murid nakal ini sengaja membuatnya marah, dia masih mengatakan beberapa hal tentang masa lalu. Kali ini, kamu mungkin bisa bertemu orang itu. Apa? Kedua kakak laki-laki senior itu masih hidup? Tuan Dao, kamu benar-benar lemah. Jika itu aku akan langsung memusnahkan mereka. Kamu orang bodoh yang memalukan yang mempermalukan senior dan leluhurmu, aku akan mengusirmu. Jangan lakukan itu. Master Dao, Anda harus memiliki semangat yang murah hati. Anda baru saja berbicara tentang bagaimana hati Anda perlu sebesar dunia, dan betapa hebatnya pencapaian Anda di masa depan. Si Hao bertindak sombong. Saya tidak akan pernah menggertak orang lain. Qi Daolin berkata dengan gigi terkatup. Segera setelah itu, Si Hao mengetahui bahwa meskipun mereka mengatakan bahwa itu adalah sekelompok orang yang datang untuk menyerang ritus Dao makhluk tertinggi, sebenarnya orang lain yang diam-diam mengambil tindakan, mengalahkan kedua saudara senior itu. Orang itu kemudian bergabung dalam pertempuran besar yang menentukan dari 3.000 provinsi dan menjadi nomor 1 di bawah langit. Aneh kuno. Dia mungkin telah disegel sampai dunia ini. Anda mengatakan bahwa saya mungkin bertemu dengannya? Si Hao mengusap dagunya, merasa cukup terkejut. Dia merasa bahwa ada terlalu banyak ahli dalam pertempuran besar yang menentukan ini. Dengan rekor pertempurannya yang tak terkalahkan saat ini, dia mungkin masih menghadapi musuh yang sangat kuat. Pasti akan ada perjuangan berdarah. Tuan Dao, lihat, aku bahkan mengalahkan legenda mandat surga. Anda harus mempertimbangkan kembali hal-hal. Seberapa jauh saya bisa peringkat sekarang? Kata Si Hao. Qi Daolin menghela nafas, secara mengejutkan menjadi serius. Dengan nada serius yang mematikan, dia berkata, saya belajar tentang beberapa hal lagi. Cobalah untuk berjuang untuk 20 besar. Jika Anda benar-benar tidak bisa, maka lakukan yang terbaik untuk masuk 30 besar. Ketika Si Hao mendengar ini,
wajahnya langsung jatuh. Terakhir kali, dia memintanya untuk bertarung untuk 10 besar, dan jika itu benar-benar tidak bisa dihindari, 20 besar. Sekarang, mengapa semua ini diundur 10 lagi? Orang tua, apa yang kamu coba katakan? Bukankah kamu terlalu meremehkanku? Dia cukup tidak puas. Qi Daolin menghela nafas pelan, ekspresinya serius saat dia berkata, itu karena aku mendapatkan beberapa rumor rahasia. Orang-orang itu benar-benar tangguh. Rumor apa? Si Hao bertanya. Tumpukan buku tulang yang saya berikan kepada Anda, para jenius paling menakjubkan yang tercatat, beberapa yang mencoba memasuki alam api ilahi melalui jalur yang berbeda. Apakah Anda membaca semuanya? Ya. Si Hao mengangguk. Orang-orang itu semua dikalahkan, dan hasilnya sangat menyedihkan, mati atau lumpuh. Bakat surgawi kuno yang paling menakjubkan dan tak tertandingi itu benar-benar menyedihkan. Baru-baru ini, saya mengetahui bahwa ada beberapa yang tidak mati, hidup di dalam beberapa gua es terlarang. Qi Daolin berkata dengan nada serius dan serius. Ini berarti ada lebih banyak monster kuno, dan mereka semua sangat menakutkan. Si Hao tercengang. Ketika dia membaca buku-buku tulang itu dengan serius, dia masih merasa menyesal. Bakat surgawi ini yang telah meninggalkan bekas yang mempesona dalam sejarah telah lama jatuh, tidak dapat bersaing di dunia ini lagi, itu terlalu disesalkan. Namun, sekarang, ada beberapa yang mungkin masih hidup. Mengapa saya merasa seperti tekanan telah meningkat beberapa kali? Tuan Dao, kamu tidak sengaja melebih-lebihkan, kan? Si Hao benar-benar merasa bahwa pertempuran ini menjadi semakin sulit, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sejak dia muncul di dunia ini, dia belum pernah dikalahkan. Demi tidak menghancurkan kepercayaan diri Anda, saya sudah berbicara dengan cukup bijaksana. Anda, jangan terlalu mengkhawatirkannya. Jalan hidup masih panjang. Pengalaman Anda terlalu dangkal. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang aneh yang telah dewasa. Selama kamu tumbuh dewasa, bangkit di masa depan sudah cukup. Kata Qi Daolin. Semakin banyak Si Hao mendengarkan, semakin dia merasa kesal. Dia menatap lelaki tua itu sekilas. Ini masih bijaksana? Itu hanya menusuk hidungnya. Bintang akan mempesona langit, semua orang aneh paling kuat di zaman kuno akan muncul. Siapa sebenarnya yang akan terbit menjadi matahari keemasan yang agung, bersinar di langit sendirian dan menghadap bintang-bintang ini? Qi Daolin berkata pada dirinya sendiri. Aku tentu saja. Si Hao menunjuk dirinya sendiri. Qi Daolin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya katakan 30, jadi Anda harus melupakannya dan membangun fondasi Anda dengan benar. Itu sudah cukup selama kamu bekerja keras untuk bertahan hidup. Pada awalnya, Si Hao tidak memahami pentingnya 30 besar, tetapi kemudian dia menyadari, dan kemudian dia langsung mengepalkan giginya. Orang tua ini sangat hambar, memutuskan bahwa dia akan mencapai paling banyak 30, memberinya julukan kecil ini. Sebenarnya sangat meremehkanku. Ketika saya memasuki medan perang keberuntungan alami, saya akan meledakkan mereka terbang satu persatu. Orang-orang aneh yang menghalangi jalanku, jika mereka bukan manusia, aku akan memasak semuanya. Manusia, jika mereka laki-laki, saya akan menekan dan membunuh, wanita akan saya bawa kembali untuk menghangatkan tempat tidur. Si Hao berkata dengan berisik, menyuarakan ambisi besarnya. Memiliki ambisi dan mimpi selalu merupakan hal yang baik, tetapi setelah kamu memasuki Immortal Ancient, yang terbaik adalah jika kamu bangun dari mimpimu sedikit lebih awal. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup,
Ki Daolin berkata sambil menghela nafas, dengan serius memperingatkannya bahwa ini bukan lelucon, melainkan hal yang serius. Itu karena ada terlalu banyak bintang cemerlang di dunia ini, dan orang aneh paling kuat di masa lalu akan muncul. Kenapa mereka semua keluar bersama? Apakah mereka terburu-buru untuk bereinkarnasi? Si Hao mengutuk. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir? Hanya ketika bunga abadi sejati itu mekar, seseorang dapat memasuki Immortal Ancient. Berapa kali ia mekar akan mencapai 3.000. Garis terakhir dao besar akan benar-benar terbakar, akan layu. Kata Ki Daolin. Si Hao terkejut, menyadari bahwa jika dia ingin memasuki dunia keberuntungan alami itu, bunga itu harus mekar. Hanya dengan begitu jalan akan terbuka. Bunga hanya akan mekar untuk terakhir kalinya, dan kemudian akan layu selamanya. Tidak ada lagi peluang setelah era ini. Selain itu, seseorang telah berspekulasi bahwa dengan mekarnya bunga abadi sejati ini, era kita kemungkinan besar akan segera berakhir juga. Masa depan tidak ada habisnya, tetapi akhir zaman ini akan tiba. Ki Daolin sangat tenang saat matanya menatap ke cakrawala yang jauh. Apa? Akhir zaman? Si Hao sangat terkejut. Ini mungkin bukan akhir zaman, tetapi ada keberadaan tabu yang sebelumnya bergandengan tangan, menggunakan banyak kekuatan magis dan waktu untuk melakukan deduksi. Jalan di depan tidak terbatas, masa depan tidak terlihat, itulah sebabnya semua orang ingin berjuang untuk melewatinya. Itu hanya mungkin melalui transendensi. Si Hao benar-benar terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Hanya setelah beberapa saat berlalu, Ki Daolin berkata sambil tersenyum, takut sekarang? Apa yang harus ditakuti? Si Hao penuh percaya diri. Dia memandang Ki Daolin dan berkata, meskipun waktu tidak ada habisnya, masa depan yang tidak terbatas, hidup seseorang harus tetap dijalani dengan baik. Tuan Dao, Anda sangat kuat, jadi jika saya bertindak seperti Raja Iblis, menangkap wanita suci dari setiap sekte dan membuka kamar kekaisaran satu demi satu, seharusnya tidak ada masalah, kan? Senyum di wajah Ki Daolin langsung membeku. Dia kemudian mengulurkan tangan besar untuk menamparnya, berkata, murid idiot, apa yang kamu pikirkan? Saya pikir Anda memiliki semangat juang yang tinggi, namun Anda memberitahu saya bahwa Anda akan membuka kamar pengantin satu demi satu? Aku salah tentangmu. Si Hao menutupi kepalanya dan menyelinap pergi seperti kecepatan, dipukuli sampai dia berteriak kesakitan. Dia berteriak, ini adalah mimpi agung dalam hidupku. Anda memiliki martabat Anda sendiri, jadi saya tidak akan memiliki harapan lagi pada Anda. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Pada akhirnya, si Hao dipukuli dengan menyedihkan ke titik di mana dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia berkompromi dengan mengatakan, berhenti memukul saya. Adapun cita-cita saya akan memikirkannya nanti dan melakukannya sendiri. Saat ini, ada hal lain yang aku janjikan akan membuatmu tertarik. Ki Daolin tetap bergeming, terus memukulinya. Tuan Dao, apakah kamu tidak ingin tahu kemana tuanmu pergi? Jangan datang memohon padaku setelahnya. Si Hao berteriak dengan kebencian. Ki Daolin segera membeku. Tangannya terangkat di sana, tidak bergerak. Matanya menjadi dalam saat dia menatap si Hao. Tatapannya membuatnya menggigil dalam hati. Bicaralah, apa yang kamu tahu? Suara Ki Daolin bergetar, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Ketika si Hao melihat ini, dia segera menjadi tenang dan tenang. Dia pertama-tama meratakan pakaiannya, dan kemudian dengan batuk, dia berdeham.
Lalu, dia menderita tamparan lagi. Orang tua sialan, jika kamu berani memperlakukanku dengan tidak hormat, aku tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku mati. Dia mengancam. Murid yang baik, Tuan ini salah. Anda harus berbicara. Suara Qi Daolin menjadi lembut saat dia berbicara. Si Hao menggigil dalam hati, merasa sedikit takut. Lupakan saja, aku akan membicarakannya. Semuanya untuk cita-cita saya sendiri, pergi ke sana untuk menangkap peluang dan meningkatkan kekuatan saya. Dia menghibur dirinya sendiri. Dia memandang Qi Daolin dan berkata, setelah saya mengatakan ini, Anda tidak boleh terpancing secara emosional. Jika Anda tidak dapat mengendalikan diri dan bertindak secara acak, saya harus melanjutkan warisan Anda dengan cepat menjadi Dao Master dari Supreme Being Dao Rite. Bajingan kecil, kamu berani mengutukku? Wajah Qi Daolin menjadi gelap. Tenang, kamu harus tenang, kata Si Hao. Kemudian, dia menunggu lama untuk membiarkan Qi Daolin menenangkan suasana hatinya. Hanya ketika dia akan dipukul lagi dia berkata, saya melihat peti mati tembaga 3 dunia, 9 naga menariknya, berhenti di tempat kuno. Apa? Dengan suara teng, seluruh tubuh Qi Daolin meletus dengan simbol tak berujung. Gelombang aura menakutkan mengalir melalui kubah surga, merobek langit dan mengguncang wilayah pegunungan. Tetap tenang. Anda tidak dapat bertindak secara acak, kata Si Hao. Dia benar-benar takut bahwa setelah lelaki tua ini gelisah, dia akan langsung berlari untuk membuka kuali. Cepat dan bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Qi Daolin merasakan urgensi. Si Hao tidak menyembunyikan apapun, mengatakan semuanya satu demi satu. Ketika dia berbicara tentang bagaimana dia ingin memperlambat memasak tulang 9 naga untuk memasak sepanci sup sum-sum naga tetapi gagal, dia tidak lupa untuk mengutuk dan mengungkapkan penyesalan. Ayo, aku sekarat karena kesakitan. Si Hao berteriak kesakitan. Kamu bajingan kecil, kamu tidak akan mati karena pemukulan. Berani makan apa saja, bahkan berani merebusnya? Si Hao yang menyedihkan mengalami pemukulan lagi, membuatnya sangat marah. Dia mengeluh kepada orang tua itu, mengatakan dia tidak akan membawanya ke sana. Pada akhirnya, setelah sepasang tuan dan murid yang unik ini bertengkar dengan ribut, mereka menuju padang rumput Provinsi Api untuk membuka peti mati 3 dunia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.